Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa untuk taklim, membicarakan, memperbincangkan agama kita perihal iman pada para rasul. Nah sekarang masih sambungan yang rasul ke-6, yakni Ibrahim alaihi salam, perihal minta lihat mujizat sekarang juga. Itu surat Al-Baqarah ayat 260. Kemudian juga Nabi Isa alaihi salam ya di surat Al-Maidah 113 itulah nanti yang minta kuliner makanan turun dari langit, itu nanti menjadi nama surat Al-Maidah. Kemudian Nabi Muhammad yang kami contohkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga waktu Badar, perang Badar, surat Anfal ayat 9, yakni min tastaghithuna rabbakum, tatkala engkau semuanya mengadukan nasib menghadapi musuh yang begitu besar. Akan kalah kami ya Allah nanti ini, dan habislah umat Islam ini. Kalau hari ini seolah begitulah bahasanya Nabi, kalau kami tidak menang hari ini, habislah kita umat ini. Itulah sebagai contoh untuk kita kaum muslimin. Jadi dalam hal-hal yang sangat terpojok sekali, bolehkah kita minta begitu? Berdoa, ya Allah mohon segera selesaikanlah inilah itu, si A, si B dan sebagainya ini. Nah itulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Kamu minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Wassalah juga senantiasa sholat atau berdoa. Allah maha berkenan bersama orang yang sabar. Nah sekarang kalau minta sekarang juga bagaimana kita ini? Nah sekarang soal mukjizat khisisiyah tentu saja kita tidak bisa membuktikannya langsung. Apakah ada yang berani? Mohon sekarang juga ya Allah begitu. Tapi itulah nanti yang namanya karomah kemuliaan itu mungkin. Tapi rasanya secara kehormatan kita itu suatu saat merasa bangga betul dekat dengan Allah sehingga minta hari ini juga gitu. Ya sekarang ya itu yang khisisiyah yang bisa disaksikan dengan mata langsung, ya maksudnya itu khisisiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan sesuatu berkali-kali bukan atas permintaan tapi irodah Allah. Misalnya menyembuhkan sakit matanya Ali bin Abi Thalib gitu. Kemudian saat kekurangan makanan waktu kerja bakti, gotong royong bangun Khandaq itu, pertahanan parit, kekurangan makan, peceklik waktu itu Nabi tangannya dimasukkan ke tempat nasi itu dibagikan rombongan yang begitu banyak tidak habis-habis itu. Kemudian suatu saat kurang air jari-jari Nabi itu memancarkan air, bisa dilihat oleh masyarakat dan sebagainya. Sebelum Nabi kita menjadi Rasul, jadi ilhas peristiwa-peristiwa ajaib sebelum beliau jadi angkat Rasul. Misalnya pulang dari Syria, dari Syam waktu itu, bagaimana mendung mengiring dia, memayungi dia terus sehingga enggak kepanasan. Dan juga satu saat perjalanan begitu cepatnya, sehari semalam selesailah, seolah-olah biasanya 1 minggu kok. Itu cerita membantu staf dagangnya Khadijah sendiri yang ngikutin Nabi melihat keanehan.
kita sebut irhas. Lah sekarang yang akan kita ingin tawarkan, ingin coba kita bantu itu yang mana? Maka jangan sombong tadi ya, merasa beriman kok tidak ingin bukti begitu. Maka Allah bertanya, apa kamu enggak beriman Ibrahim? Sudah beriman kami ya Allah, tapi kami ingin bukti. Ya jadi kita ini sekarang udah insya Allah yakin beriman, perlu enggak bukti langsung gitu. Ingin lihat langsung Al-Quran dirinya sendiri, Quran itu sendiri, dan Quran dengan alam semesta. Nanti dengan alam semesta tentang fisika, tentang laut, tentang gunung, tentang hujan, tentang alam manusia dan sebagainya itu ada. Mungkin memerlukan ilmu pengetahuan yang perlu pembahasan. Sekarang yang sederhana, yakni yang kebenaran bisa diukur oleh siapapun dan bisa dihitung oleh siapapun. Dan Anda sendiri coba tentang keajaiban Al-Quran secara hitung-menghitung itu. Pertama harus yakin bahwa Al-Fatihah itu disebut sab'an minal mathani, 7 yang berganda, berlipat dan berulang kali pemakaiannya. Maka bisa pakai standar 7. Atau umul kitab itulah induk hitungan kepastian. Induknya umul kitab Bismillahirrahmanirrahim, nanti standar kodenya angka 19, Bismillahirrahmanirrahim. Dari 2 kode itu nanti pilih yang mana. Kita akan melihat struktur sistem kepastian Al-Quran itu. Maka dzalikal kitab la raiba fi. Atau nanti melalui huruf-huruf keajaibannya, alif lam mim sampai nun, insyaallah dalam bentuk bab yang lain kami berikan masalah tersebut. Jadi harus huruf-huruf alif lam mim sampai nun insyaallah. Soal 7 dan 19 nanti khusus dalam tadarus bilangan-bilangan dan angka dalam Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi. Jadi kalau Anda ingin membuktikan dengan sederhana, dengan patokan 7 misalnya, bisa Anda mengingat kemungkinannya YouTube saya ini yang pernah kami sampaikan contoh-contoh kecil tentang Isra Mi'raj dengan kode 17.1, nanti 17.78, nanti Al-Fatihah dan rangkaiannya itu keajaibannya ada di sana. Bisa diikuti dengan nulis sendiri, Anda menghitung. Nah sekarang misalnya Mushaf Utsmani yang langsung misalnya, kalau disebut kode pakai kode 7 sekarang, Al-Quranul Karim itu serba 7. Ini yang sederhana. Pertama itu ajaib waktu zaman Abdul Malik bin Marwan itu. Ini diceritakan di Ibnu Katsir, minta para ahli baca Quran dan Qur'an supaya hitung huruf-huruf Al-Quran semuanya. Dan ditanyakan oleh Al-Hajjaj, mana titik tengahnya Al-Quran? Dijawab, waliyat lalatof itu 7 huruf Al-Quran. Itu 7 ya. Nah, 7 huruf waliyat lalatof. Nanti awal mula sebutan Allah Bismillah 7 huruf. Akhir penyebutan Bismillah di surat Al-Ikhlas Allahus Samad 9 huruf. Jadi 7 dan 9 kalau digabung menjadi 16 kalau itu digabung di majmuk akumulatif namanya 16, 1 tambah 6 jadinya 7. Nanti keajaibannya Al-Fatihah misalnya di surat yang pertama 7 ayatnya jadi 17 nanti. Kemudian isi Al-Fatihah huruf-hurufnya yang dititik dan sebagainya bisa dibaca. Nah nanti soal penjagaan Al-Quran matematik ya insya Allah akan kami sampaikan di bab yang lain, yakni dari alif lam mim sampai soal nun. Ada yang mudah, ada yang gampang. Mudah, gampang maksud saya, tapi ada yang rumit ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan berlebihan lah hal-hal begini ini ya. Saya hanya
mengutip dari berbagai macam kitab, dan saya ramu begitu rupa dari kitab yang kuno Ibnu Katsir tafsir itu, juga dari kitab yang dianggap baru The Miracle of Quran dari Turki. Yang ini nih orang Indonesia, ini malah karangan orang mu'alaf, seolah-olah ini dikasih karunia kepengin paham Quran sampai disebut Quran itu hurufnya bergerak masuk ke sarafnya sehingga bisa memahami Al-Quran di situ. Atau kitab yang lain ini para pengarang Mesir yang baru tahun 15 tahun yang lalu ini ada dua kitab ini, Mausu'ah Al-I'jazil Ilmi fil Qur'ani was Sunnah An-Nabawiyah, kemujizatan ilmiah. Di sekarang banyak buku-buku bahasa Indonesia yang kecil-kecil mungkin bisa dilihat itu kemujizatan angka dan bilangan dan keajaibannya. Di toko buku mudah-mudahan cukup banyak. Insya Allah bermanfaat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk menurut Ibrahim tadi, lihat ma'inna qalbi, supaya lebih tentram iman kita, lebih mantap. Barakallah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.